Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunandar SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMP Negeri 2 Lemah Abang, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Karawang, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 LPTK UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan nomor induk mahasiswa PPG 245060235. Pada hari ini, saya akan melakukan uji kinerja praktek pembelajaran di SMP Negeri 2 Lemah Abang kelas 7 dengan tema mengagungkan Allah dengan tunduk pada perintahnya. Berikut video praktek pembelajarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu terlebih dahulu, dipimpin oleh Ketua Kelas. Silakan Ketua Kelas untuk berdoa terlebih dahulu. Siap, baca doa dimulai. Seperti biasa, sebagai pembiasaan kita sebelum mulai pembelajaran, kita baca surat-surat pendek, yaitu untuk sekarang adalah surat Al-Alaq. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Allamal insana malam ya'lam. Insana layak go. Siapa yang gak hadir hari ini? Tata kemana Tata? Tata sakit. Saripah? Izin. Oke. Untuk yang sakit hari ini kita doakan semoga cepat dikasih kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tema pembelajaran pada hari ini adalah tentang mengagungkan Allah dengan tunduk pada perintahnya. Nah, pernahkah kalian merasa sangat bersyukur atas nikmat yang Allah berikan? Pernah. Bagaimana kalian mengungkapkannya? Ada yang bisa jawab? Silakan tunjuk tangan. Oke, Merlinda, bagaimana? Bagus sekali, tepuk tangan. Ada yang lain? Mungkin jawabannya beda dari yang lain? Betul sekali, tepuk tangan. Jadi cara mengungkapkan rasa syukur itu bisa dengan mengucapkan alhamdulillah saja, atau yang dianjurkan oleh Rasulullah dengan cara melaksanakan sujud syukur. Selanjutnya, ketika kita sholat, pernahkah kalian merasa lupa jumlah rakaat atau ragu-ragu dalam jumlah rakaat sholat? Nah. Apa yang kalian lakukan ketika mengalami hal tersebut? Ya, bagaimana? Mengulangi sholatnya. Mengulangi sholatnya. Ada yang lain? Mungkin ada yang jawaban lain? Dengan cara sujud sahwi. Dengan cara sujud sahwi. Berikan tepuk tangan kedua orang tersebut.
Saat membaca Al-Quran, pernahkah kalian menemukan ayat yang memerintahkan untuk sujud? Kenapa? Contohnya surat Al-Alaq ayat 19 Nah, apa yang kamu lakukan setelah baca ayat tersebut? melakukan sujud tilawah. Melakukan sujud tilawah. Berikan tepuk tangan untuk Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan ketentuan sujud sahwi dan sujud tilawah dan sujud syukur. Yang kedua, kalian atau peserta didik menjelaskan tata cara sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah sebagai sikap patuh terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke inti pembelajaran hari ini, kita ice breaking dulu untuk meningkatkan fokus kalian dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Sekarang, saya harap kalian semuanya berdiri. Ayo berdiri, di sana aja gak apa-apa. Tangannya ke depan. Telunjuknya, nah gitu maju. Kalian tuliskan, anggap aja ini adalah pensil. Kalian tuliskan huruf nomor 1 sampai 9. Mulai 1, 2, 3. Sekarang kalian nulisnya ganti pakai kepala. Ya, jadi kepala dan badan kalian gerak untuk menulis angka tersebut. Siap? Oke, 1, 2, 3, 4. Oke, berikan tepuk tangan untuk kita semua. Apa itu sujud? Sujud adalah suatu gerakan di dalam sholat di mana jidat, kedua lutut, kedua telapak tangan, dan ujung kedua jari kaki menempel pada alas sholat. Sujud menggambarkan penghambaan dan kepasrahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia bersujud hanya kepada Allah. Pada sesama, kita diperintahkan untuk saling menghormati. Kaki, lutut, telapak tangan, dan dahi menempel semuanya di atas alas. Hal ini menunjukkan kepatuhan, ketundukan, dan kepasrahan kepada Allah. Nah, yang pertama tentang sujud syukur. Sujud syukur artinya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah atau telah terhindar dari bahaya. Untuk mengungkapkan syukur, seringnya kita hanya dengan mengucapkan kata alhamdulillah. Dasar hukum melaksanakan sujud syukur. Hukum melakukan sujud syukur adalah sunnah, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baqrata anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana iza attahu amru yasarahu au busyira bihi kharra sajidan ta'ala. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah, yang artinya dari Abu Bakr, sesungguhnya Rasulullah SAW apabila mendapat sesuatu yang menyenangkan atau diberi kabar gembira, segeralah tunduk sujud sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab-sebab sujud syukur. Sebab sujud syukur ada dua. Yang pertama, ketika mendapatkan kenikmatan dari Allah. Yang kedua, ketika terhindar dari bahaya atau kesusahan yang besar. Tata acaranya. Nah, ini tata cara melaksanakan sujud syukur. Sujud syukur dilakukan cukup satu kali saja. Ya. Hal ini dilakukan karena mendapatkan nikmat atau terhindar dari bahaya. Tata caranya adalah yang pertama menghadap kiblat. Pak, bagaimana kalau misalkan tidak tahu arah kiblat? Ya, kita boleh melaksanakan sujud ke arah mana saja. Terus lagi dianjurkan harus bersih atau suci dari hadas dan najis. Pak, kalau gimana kalau susah cari air untuk wudunya? Gak apa-apa, diperbolehkan, tidak harus suci dari hadas, tapi utamanya adalah suci dari hadas dan najis. Setelah itu melaksanakan niat, diucapkan dalam hati, ya, niat ingin melaksanakan sujud syukur. Yang kedua ada sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu di dalam sholat. Ya, pernah kalian lupa jumlah rakaat sholat? Nah.
Sujudnya dilakukan 2 kali dan dilakukan setelah membaca tahiyat akhir sebelum mengucapkan salam. Dasar hukumnya, hukum melakukan sujud sahwi adalah sunnah. Sebab-sebab melaksanakan sujud sahwi: yang pertama, lupa meninggalkan salah satu rukun sholat, seperti lupa melakukan ruku, i'tidal, atau sujud. Yang kedua, lupa atau ragu-ragu jumlah rakaat sholat. Mungkin ini yang paling sering terjadi di kita ya, ketika sholat. Yang ketiga, lupa membaca doa kunut. Ini bagi yang biasa membaca kunut. Yang keempat, lupa melakukan tasyahud awal. Dan yang kelima, kelebihan atau kekurangan dalam jumlah rakaat. Selanjutnya ada tata cara melaksanakan sujud sahwi. Ya. Sujud sahwi dilakukan setelah membaca tahiyat akhir. Ya. Nah, setelah membaca tahiyat akhir, langsung melaksanakan sujud. Ya. Dengan membaca subhana malayanamu walayashu. Ya. Setelah itu bangun dari sujud atau duduk seperti duduk tahiyat awal atau duduk di antara 2 sujud. Setelah itu duduk sujud kembali dan membaca doa yang sama, subhana malayanamu wala yasu. Setelah itu duduk dan ucapkan salam. Terakhir itu yang ketiga itu adalah sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran, baik ketika sholat maupun di luar sholat, baik kita sendiri yang membaca atau menghafal, ataupun ketika kita mendengarkan orang lain sedang membaca Al-Quran. Dasar hukumnya, jadi hukum melaksanakan sujud tilawah itu adalah sunnah, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda. Nabi SAW pernah membaca Al-Quran yang di dalamnya terdapat ayat sajadah. Kemudian ketika itu beliau bersujud. Kami pun ikut bersujud bersamanya sampai di antara kami tidak mendapati tempat karena posisi dahinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nih, sebab-sebabnya. Sebab-sebab kita melaksanakan sujud tilawah. Sujud tilawah dilakukan karena pada saat membaca atau mendengarkan bacaan Al-Quran menemukan ayat-ayat sajadah, baik ketika sholat maupun di luar sholat. Adapun ayat-ayat sajadah itu ada 15. Yang pertama ada Quran surat Al-A'raf ayat 206. Yang kedua Quran surat Ar-Ra'd ayat 15. Yang ketiga ada surat An-Nahl ayat 49. Selanjutnya kita akan bagi kalian menjadi 6 kelompok untuk mendiskusikan tentang materi sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Silakan bagi menjadi 6 kelompok. Sekarang setelah bagi kelompok, kalian akan mendapatkan LKPD untuk kelompoknya masing-masing. Nah, kalian silakan ikuti langkah-langkah yang terdapat di dalam LKPD. Terus kerjakan apa yang diperintahkan yang ada di dalam LKPD. Nah, nanti tiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. Bisa dipahami? Oke, ini kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Udah kebagian LKPD-nya semuanya?
Silahkan kerjakan dan diskusikan apa saja yang diperintahkan di dalam LKPD tersebut. Silahkan. Tak gitu. Iya gitu. Iya we. Nuluhur ka dieu. Kedua kali. Hanya ti nuluhur ka dieu. Kedua kali kadinya. Dasar hukum sujud sawi adalah itu. Coret. Ya, paham nggak? Oke. Udah, hari Anis selalu berusaha menunaikan sholat 5 waktu dengan khusyuk. Namun pada suatu hari ketika sholat zuhur pikirannya sedikit kalut. Ya, memberikan tugas kantor yang belum selesai. Fokusnya terpecah dan tanpa sadar ya menyelesaikan 2 rakaat pertama tanpa melakukan sujud. Nah, jika kalian berada di posisi Anis, apa yang akan kalian lakukan? Akan melaksanakan sujud tilawah. Tulislah di buku Bagaimana? Udah selesai belum diskusinya? Udah. Baik, kalau sudah silakan saya minta kelompok 1 dulu aja untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1 untuk maju. Yang lain perhatikan ke depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan ilustrasi. Lomba menyanyi tingkat kota ini memang sudah lama aku cintai. Sejak kecil aku selalu senang bernyanyi. Suara merdu nenek menjadi inspirasiku untuk terus berlatih. Setiap sore aku menyisihkan waktu untuk berlatih di kamar, melatih intonasi dan teknik vokal. Hari A, lomba tiba. Aku sangat gugup, jantungku berdebar kencang. Namun saat namaku dipanggil untuk tampil, semua rasa gugup itu sirna seketika. Aku menyanyikan lagu dengan sepenuh hati, membayangkan diriku sedang berada di atas panggung yang besar. Pengumuman pemenang terasa begitu menegangkan. Saat namaku disebut sebagai juara pertama, rasanya seperti mimpi. Aku tidak menyangka akan menang. Banyak peserta lain yang juga memiliki suara yang bagus. A. Berdasarkan ilustrasi di atas sebagai ungkapan syukur, apa yang akan kalian lakukan? Jika saya berada di posisi dalam cerita, saya akan melakukan sujud syukur sebagai ungkapan terima kasih. B. Mengapa kalian melakukan hal tersebut? Karena salah satu sebab melaksanakan sujud syukur adalah mendapatkan kabar gembira. C. Apa yang menjadi dasar hukum kalian harus melakukan hal tersebut?
berdasarkan hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang artinya diriwayatkan dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila datang suatu yang membirakan kepadanya ia tunduk dalam keadaan bersujud kepada Allah. D. Bagaimana tata cara yang benar melakukan hal tersebut? Tata cara sujud syukur: 1. Menghadap kiblat. 2. Niat. 3. Sujud lalu membaca doa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 4. Duduk kembali. 5. Salam. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya yang akan tampil adalah dari kelompok 3. Silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan diskusi dari kelompok 3. 1. Jika saya di posisi Aisyah, saya akan memilih rakaat yang paling saya yakni. Lalu sebelum salam, saya melakukan sujud sahwi untuk menyempurnakan salat saya. Karena salah satu sebab sujud sahwi adalah lupa atau ragu-ragu jumlah rakaat salat. Hukum melaksanakan sujud sahwi adalah sunnah, bagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh AR Muslim yang berbunyi, apabila kalian ragu dalam jumlah bilangan rakaat sholat, maka tinggalkan keraguan dan ambillah yang yakin kamu dan sujudlah 2 kali sebelum salam. 4. Tata cara melakukan sahwi adalah setelah selesai membaca tahiyat akhir langsung sujud dengan membaca subhanaman la yanamu wa la yasu. Artinya maha suci Allah yang tidak tidur dan lupa. Bangun dari sujud disertai dengan mengucapkan takbir. Kamu kemudian duduk sebentar lalu takbir dan dilanjutkan sujud lagi dengan doa yang sama dengan sujud pertama. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, presentasi yang terakhir itu dari kelompok 6. Silakan kelompok 6 untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Jika saya di posisi Hafiz, saya akan melakukan sujud tilawah karena mendengar ayat sajadah. Tilawah ada ketika membaca ayat-ayat atau mendengar ayat sajadah, baik di luar sholat maupun ketika sholat. 3. Hukum melaksanakan sujud sebagai hadis Rasulullah SAW. Berikut ini artinya dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi SAW pernah membaca Al-Quran di depan kami. Ketika bacaannya sampai pada ayat sajadah, beliau takbir lalu sujud, maka kami sujud bersama-sama beliau. Cara sujud tilawah pada saat kita sedang berdiri dalam salat lalu membaca ayat sajadah, kita langsung melakukan sujud 1 kali dengan membaca doa sujud tilawah. Setelah itu, selesai melakukan sujud tilawah tersebut, kita langsung berdiri lagi dengan melanjutkan salat kembali. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita berdiskusi kelompok dan presentasi,
Kelompok terbaik menurut saya adalah kelompok 1. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, setelah mempelajari materi ini, ada yang mau ditanyakan tentang materi ini? Tidak ada. Untuk menguji pemahaman kalian pada materi pembelajaran hari ini, saya ada permainan dari Quizizz. Silakan scan barcode yang ada di depan. Silakan maju aja untuk menyekan permainannya. Nanti kalian masukkan nama kalian pada kolom ada nama di sana. Silakan. Pemenang pada permainan Quizizz kali ini adalah dimenangkan oleh Chalsa Adelia di peringkat pertama. Ada Raka Geopan di peringkat kedua. Dan ada Rika Lestari di peringkat ketiga. Berikan tepuk tangan. Apa kalian sudah memahami pembelajaran pada hari ini? Sudah. Oke, baik, terima kasih. Apakah kegiatan belajar hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Apakah ada penjelasan yang kurang jelas dari materi pembelajaran hari ini? Tidak ada. Tidak ada. Berarti sudah paham semua ya? Ya. Oke, terima kasih. Nah, jadi kesimpulannya, pada pembelajaran hari ini kita disunahkan untuk melaksanakan sujud, baik sujud syukur, sujud tilawah maupun sujud sahwi. Kita disunahkan untuk melaksanakan sujud syukur apabila mendapatkan kabar gembira atau terhindar dari bahaya. Kita disunahkan untuk melaksanakan sujud sahwi apabila kita ragu-ragu akan jumlah rakaat salat. Yang ketiga, kita disunahkan untuk melaksanakan sujud tilawah apabila mendengarkan atau membaca ayat-ayat sajdah. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca surat Al-Asri bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi husrin illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demikian pembelajaran hari ini, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.